Baik, kembali lagi kita belajar terkait dengan machine learning. Lanjutan kita adalah dalam pokok bahasan mengurangi kerugian ataupun loss atau error yang terjadi pada proses pembelajaran. Baik, pada tempo yang lampau atau tempo yang sebelumnya kita telah pelajari bahwasanya bagaimana cara mengurangi loss itu yaitu dengan cara merubah nilai bobot. Namun demikian, kita bisa melakukannya juga dengan bagaimana juga memodifikasi yaitu dengan nilai gradien ya. Jadi kita melakukan penurunan terhadap nilai gradien. Tujuannya adalah agar diperoleh nilai kerugian yang minimum. Oke, ini contoh grafiknya. Ya, contoh grafiknya bisa kita lihat. Nah, dia akan pendekatan berulang pada pembahasan sebelumnya, berisi kotak berwarna hijau yang tidak substansial, menghitung pembaruan parameter. Nah, kini kita akan mengganti algoritmik yang tidak terlalu jelas tersebut dengan sesuatu yang lebih substansial. Misalkan kita memiliki waktu dan fasilitas penghitungan untuk menghitung kerugian bagi semua nilai W1 yang memungkinkan. Untuk jenis masalah regresi yang telah kita amati, plot hasil kerugian ya, versus W1 akan selalu konveks. Dengan kata lain, plot akan selalu berbentuk mangkuk seperti pada contoh grafik gambar 2. Masalah konveks hanya memiliki satu nilai minimum, yaitu hanya satu tempat yang mana kemiringan tepat bernilai 0. Nilai minimum tersebut bertemu pada satu titik. Menghitung fungsi kerugian untuk setiap nilai W1 yang memungkinkan dari keseluruhan kumpulan data akan menjadi cara yang tidak efisien untuk menemukan titik konvergensi. Nah, mari kita periksa mekanisme yang lebih baik dan sangat populer dalam machine learning yang disebut penurunan gradien. Ya, penurunan gradien. Tahap pertama dalam penurunan gradien adalah memilih nilai awal, titik awal untuk W1. Titik awal tidak terlalu penting karena itu banyak algoritma hanya menetapkan W1 ke 0 atau memilih nilai acak. Gambar berikut menunjukkan bahwa kita telah memilih titik awal yang sedikit lebih besar dari 0. Penurunan gradien. Kemudian algoritma penurunan gradien menghitung gradien kurva kerugian pada titik awal. Di gambar 3 ini gradien kerugian sama dengan turunan kemiringan kurva dan menunjukkan mana yang lebih hangat mendekati titik minimum atau lebih dingin menjauhi titik minimum. Saat ada beberapa bobot, gradien adalah vektor dari turunan parsial yang terkait dengan bobot. Perhatikan bahwa gradien adalah vektor sehingga memiliki kedua karakteristik tersebut adalah sebagai berikut ya, ada arah dan juga magnitudo. Gradien selalu menunjukkan ke arah peningkatan paling suram dalam fungsi kerugian. Algoritma penurunan gradien mengambil langkah ke arah gradien negatif untuk mengurangi kerugian secepat mungkin. Ya, titik awal ya, sebagai contoh, kemudian nilai negatif daripada gradien. Itu menunjukkan pada suatu nilai error. Jadi kita berusaha menurunkannya dengan cara penurunan gradien ya, untuk suatu nilai error. Untuk menentukan titik berikutnya di sepanjang kurva fungsi kerugian, algoritma penurunan gradien menambahkan beberapa pecahan dari magnitudo gradien titik awal seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian penurunan gradien mengulangi proses ini bergerak mendekati ke nilai minimum. Kecepatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran biasanya kita akan menentukan suatu yang kita sebut sebagai kecepatan pembelajaran atau learning rate. Juga terkadang disebut sebagai ukuran langkah untuk menentukan titik berikutnya. Misalnya jika magnitudo gradien bernilai 2,5 dan kecepatan pembelajaran bernilai 0,01, algoritma penurunan gradien akan memilih titik 0,025 berikutnya dari titik sebelumnya. Nah, ini dikalikan saja 0,01 dengan 2,5. Nah, diperoleh hasilnya adalah 0,025. Hyperparameter adalah tombol yang diprogram oleh programmer dalam algoritma machine learning. Sebagian besar program machine learning menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyesuaikan kecepatan pembelajaran. Jadi nanti memang di dalam machine learning kita banyak bermain dengan tuning ya. Proses yang kita coba untuk try and error dengan mengubah bagaimana learning rate-nya kita ubah, efeknya seperti apa. Nah, itu akan selalu seperti itu. Jadi tidak sekali jalan itu selesai ya. Tapi nanti perlu kita lakukan refinement ya, refinement agar terjadi proses pengurangan loss yang lebih minimum. Jika Anda memiliki kecepatan belajar yang terlalu kecil, pembelajaran memang akan memakan waktu yang lama. Tapi dari sisi presisi sebetulnya dia akan jauh lebih baik. Tapi ya tadi, ya, cenderung akan
lama sekali dalam prosesnya, dalam kita menunggu proses pembelajaran itu sampai dengan selesai. Nah, sebaliknya jika kita terlalu cepat, ya, tekan pembelajarannya, ya, kita set terlalu besar, nah, titik berikutnya akan terus-menerus memantul secara acak di titik terbawah. Ada kemungkinan ya tadi jatuh pada titik yang melewati batas minimumnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai seperti eksperimen mekanika kuantum yang berjalan dengan tidak semestinya. Ada kecepatan pembelajaran, ya, Goldilocks, untuk setiap masa regresi. Nilai Goldilocks terkait dengan seberapa datar fungsi kerugian. Jika mengetahui gradien fungsi kerugian bernilai kecil, ya, kalau kita mengetahui gradien fungsi kerugian bernilai kecil, maka kita dapat dengan aman mencoba kecepatan pembelajaran yang lebih besar, yang akan mengimbangi gradien bernilai kecil tersebut dan menghasilkan ukuran yang lebih besar. Nah, jadi sebaiknya kita dapatkan porsi yang pas. Tapi kalau memang nilai gradien itu sudah kita ketahui bernilai kecil, nah maka kita bisa men-set kecepatan pembelajaran itu menjadi lebih besar. Nah, berikutnya kita bicara terkait dengan penurunan gradien stokastik. Ya. Dalam penurunan gradien, tumpukan adalah jumlah total contoh yang Anda gunakan untuk menghitung gradien dalam satu iterasi. Jadi ini kita telah berasumsi bahwa tumpukan adalah seluruh kumpulan data. Ketika bekerja dengan skala Google, kumpulan data biasanya berisi miliaran atau bahkan ratusan miliar contoh. Selain itu, kumpulan data juga akan berisi jumlah besar fitur. Akibat yang sangat besar ini tentunya proses iterasi juga akan memakan waktu yang lama untuk dapat dihitung. Nah, kumpulan data yang besar dengan sampel contoh acak mungkin berisi data yang berlebih. Faktanya redundansi pasti ya akan terjadi karena tumpukan yang meningkat tadi ya. Beberapa redundansi dapat menjadi berguna untuk meluruskan gradien yang mengandung noise. Tetapi tumpukan yang sangat besar tentu tidak membawa nilai prediktif yang jauh lebih besar daripada yang besar saja. Bagaimana jika kita bisa mendapatkan rata-rata gradien tepat untuk penghitungan yang jauh lebih sedikit dengan memilih contoh secara acak dari kumpulan data kita dapat memperkirakan meskipun bermasalah rata-rata besar dari perhitungan yang jauh lebih kecil. Peluang gradien stokastik menerapkan ide ini secara ekstrim, hanya salah satu contoh yang digunakan, satu ukuran tumpukan untuk satu contoh per iterasi, dengan iterasi yang memadai. Peluang gradien stokastik berfungsi, namun terdapat banyak noise. Istilah stokastik menunjukkan bahwa satu contoh yang terdiri dari setiap tumpukan dipilih secara acak. Terima kasih. Berikut adalah referensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.